warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sirri hayatil wujud wa sababil a'zamil mawjud, wa tuthabbituna bi qalbil iman wa tuhaffiduna al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku jamaah pengajian, jamaah majelis taklim, para pemirsa di mana saja berada, yang semoga kesemuaan ini dan para pemirsa tetap dalam rahmat dan hidayah Allah, amin. Dikuatkan iman dan Islamnya, amin. Mendapatkan rahmat dan keberkahan, amin. Dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selaku muslim, mukmin, muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti kita ini harus terus bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang tidak pernah sulaya dengan janji-janji Allah. Saudaraku jamaah majelis taklim, Allah itu tidak pernah lupa memberikan nikmat kepada kita. Subhanallah, kalau seandainya Allah itu lupa ngasih nikmat sama kita, ini kayaknya manusia banyak yang ribut terus. Ya, misalnya waktu malam harus tidur, waktu siang harus kerja. Allahnya lupa. Waktu malam gak ngasih tidur, waktu siang Allah lupa malah ngasih tidur. Rusak ini umat manusia. Atau sebaliknya, nikmat matahari dan nikmat bulan, waktunya siang yang dikasih bulan, waktu malam yang dikasih matahari. Ribut manusia. Subhanallah. Begitu pula sebaliknya, Allah lupa ngasih nikmat sama manusia. Ya. Ada laki-laki sukanya sama laki-laki, perempuan sukanya sama binatang. Ini kan namanya repot ini. Ya, tapi kalau sekarang yang terjadi itu bukan Allah yang lupa,
lakukan itu adalah manusia yang melampaui batas, kata Allah. Tapi subhanallah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat luar biasa kepada umat manusia ini, tidak ada lain kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dan bersyukur kepada Allah seraya kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, ibadahku, sholatku hanya satu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita ini harus ibadah kepada Allah? Kenapa kita ini harus bersyukur kepada Allah? Dan kenapa kita ini harus mengakui bahwasanya diri kita ini adalah makhluk Allah? Betul? Betul? Kira-kira yang hadir di sini ada enggak? Ini tanpa bapak, tanpa ibu, ada datang dengan sendirinya. Ada enggak? Semuanya punya bapak? Semuanya punya ibu? Nah, kalaulah memang manusia, dia itu punya bapak, punya ibu, begitu pula kita ini adalah selaku manusia. Tentu kita ini tidak akan manusia tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang mengadakan umat manusia? Mengadakan alam semesta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira selaku orang tua yang baik, kira-kira memperhatikan nggak sama anaknya? Memperhatikan nggak sama anaknya? Kira-kira selalu bikin peraturan nggak? Kira-kira selalu bikin peraturan nggak? Kenapa orang tua memperhatikan kepada anaknya, membuat peraturan kepada anaknya? Karena itu orang tua saking sayangnya kepada anak. Betul? Betul. Begitu pula umat manusia hidup di alam dunia ini. Jadi kalaulah memang manusia melupakan kepada orang tuanya dan tidak mau melakukan peraturan orang tua dan melakukan orang tua peraturan sendiri, itu namanya adalah anak durhaka. Itu namanya adalah anak tidak tahu diri. Itu adalah anak su'ul akhlak. Maksudnya apa? Kalaulah umat manusia, tidak semua umat manusia ini, umat manusia tidak mengakui adanya Tuhan, yakni Allah, tidak bertuhan. Dan manusia tidak mau mengakui peraturan Tuhan, peraturan Allah. Manusia melakukan hanya peraturan apa kata sendiri. Melakukan peraturannya adalah peraturan partai. Melakukan peraturannya adalah peraturan golongan. Berarti itu adalah manusia durhaka. Berarti itu adalah manusia yang tidak punya kemanusiaan. Berarti itu adalah namanya manusia sombong. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang harus kita perhatikan, jamaah majelis taklim, jamaah pengajian, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabiullah Adam sampai kepada Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zakaria Yahya, Nabiullah Musa Isa, sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, itu Allah menurunkan para nabi, tujuan utamanya adalah membuat peraturan
peraturannya itu bukan dari Nabi sendiri. Kalau Nabi hanya sebatas menyampaikan. Dari mana peraturannya? Peraturannya adalah mubasyarah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat manusia ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tidak ada umat manusia itu yang hidup dengan peraturan dengan dirinya sendiri. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus khatimul anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk memberikan peraturan kepada umat manusia. Peraturan untuk umat manusia. Maka manusia berkewajiban yang pertama bitauhidillah, tauhid kepada Allah, yakni menuhankan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Bukan melakukan apa kata hati, meninggalkan apa kata hati. Sekarang ini hadirin, sekarang ini hampir lagi rame-ramenya sekarang ini laki-laki pengen kawinnya sama laki-laki. Jadi nanti perempuan ini mubazir. Jadi nanti perempuan ini mubazir. Kenapa? Perempuan mubazir nanti akan ada perundang-undangan laki-laki kawin sama laki-laki. Terus kalau memang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawinnya sama siapa? Kasihan deh lo yang jadi perempuan ini. Nah, kenapa mengikuti sampai seperti itu dengan gaya-gaya binatang, dengan tidak pri kemanusiaan, sehingga ada yang beranggapan nikah tidak penting, yang penting itu bercinta. Katanya kalau nikah itu kagak asik, repot, ribet. Tapi kalau bercinta katanya senang, bisa gonta-ganti pakaian. Nah, ini kan adalah peraturan manusia, bukan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan peraturan Tuhan. Jadi kalaulah memang umat manusia mengikuti peraturan apa kata manusia, berarti bukan kemajuan. Tetapi sebaliknya, kalaulah memang manusia mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya adalah kemajuan. Kalau manusia itu mengikuti peraturannya apa kata hati, berarti ini adalah kemunduran peradaban dan kembali kepada jahiliyah, kebodohan. Betul? Betul? Sekarang ini ibu-ibu, begitu pula para pemirsa di mana saja berada. Di sini ada banyak perempuan pada pakai jilbab. Tapi sebaliknya perempuan yang di sana itu enggak mau pakai jilbab, pengennya telanjang. Ada juga yang pakai jilbab, jilbabnya jilbab gayet. Pakai jilbab tapi telanjang. Nah, peraturan menggunakan jilbab ini adalah bukan peraturan manusia. Peraturan yang ditentukan oleh Allah. Kalaulah memang si perempuan itu telanjang, itu adalah peraturan yang ditentukan oleh diri manusia. Maka kita umat manusia sebagai yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudahnya kita tauhidullah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Setuju? Apa kita mau mengikuti peraturan Allah? Apa peraturan manusia? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena umat manusia itu adalah makhluk Allah yang memiliki Tuhan hanya adalah tauhid asa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu yang beredar, yang sudah kita pahami, yang sudah kita mengerti, ada namanya Partai Komunis. Partai apa? Komunis. Partai Komunis. Landasan utamanya Partai Komunis ini adalah ateis. Apa ateis? Ateis itu adalah manusia yang tidak bertuhan. Repot kalau ada partai sebagai pijakan umat manusia tanpa Tuhan. Kalaulah memang umat manusia ini hidupnya tanpa Tuhan, terus kita harus mengadunya ke siapa? Terus kita harus berdoanya ke siapa? Terus kita harus memintanya ke siapa? Terus kita harus kembalinya kepada siapa? Kalau begitu manusia itu Tuhan dong. Kenapa? Karena harus dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Partai Komunis ini sendiri, tingkat tertinggi, keputusan tertinggi, hukum tertinggi bukanlah musyawarah atau pula keadilan, bukan ada pada manusia dalam arti musyawarah, tetapi ada pada partai. Artinya apa? Berarti peraturan kehidupan umat manusia itu sudah diputuskan pada partai. Nah, kita selaku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah pengajian, hadirin para pemirsa di mana saja berada, hukum yang harus kita kerjakan, lakukan kehidupan umat manusia ini bukan hukum pemikiran, bukan hukum suka sama suka, bukan hukum suka atau pula cocok atau sesuai atau tidak, mau sesuai atau tidak, suka atau tidak suka, apakah kita ini bisa dimengerti atau pula suka hati atau pula tidak. Hukum kita yang tertinggi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum Tuhan. Maka kita selaku yang mempercayai terhadap ketuhanan yang Maha Esa, selaku kita yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita haram dalam diri kita dengan komunis, dengan ateis, karena manusia akan kembali ke Tuhan, yakni manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah enak. Di saat kita nggak punya duit, kita bersandar ke siapa? Allah. Ya, kita bersandar kepada Allah. Saat nggak punya duit, kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang halal. Betul? Di saat kita minta jodoh, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Allahumma zawwijni zawjatan shalihatan. Ya Allah, nikahkan kami istri yang salihah. Betul? Di saat ada yang lagi hutang, ya masalah kita yang bikin, hutang juga kita yang dibikin, ada yang lagi hutang. Mengapa kepada Allah? Bagaimana kita doa kepada Allah? Allahumma iqdi bainana, ya Allah, penuhi bayar hutang kami. Mengadu ke siapa? Allah. Mengadu kepada Allah. Andaikan manusia itu tidak punya Tuhan,
tidak punya Tuhan. Di pesawat ada pengumuman, diinformasikan kepada para penumpang bahwasanya pesawat ini dalam keadaan berbahaya. Diperkirakan bahwasanya pesawat ini akan meledak jatuh di kedalaman laut yang di tengah-tengah laut. Maka semua penumpang diperkirakan akan mati semua. Coba bagaimana perasaan orang yang tidak punya Tuhan? Coba orang yang tidak punya Tuhan, paling hanya dia katakan, mama, mama bukan Tuhan, papa, papa bukan Tuhan, Milo, lo bukan Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan bingung kan? Hei, komunis yang tidak punya Tuhan, bingung kan? Tapi sebaliknya di saat kita itu iman kepada Allah, bertuhan kepada Allah, di saat iman para penumpang bahwa kita dalam keadaan berbahaya dan semua bersiap-siap bahwasanya pesawat akan meledak. Suami dan istri saling berpelukan. Kepada siapa mengadu? Allah. Meminta kepada siapa? Allah. Kembali kepada siapa? Allah. Dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditauhidkan dengan tauhid kepada Allah, kembali kepada Allah, hati kita lega. Ya, indah mana, enak mana, senang mana, punya Tuhan apa enggak punya Tuhan? Ayo, indah mana, senang mana, baik mana. Apakah kita bertuhan atau tidak bertuhan? Berarti manusia yang punya akal sehat, manusia yang cerdas, manusia yang punya pemikiran, manusia yang tidak bisa membesarkan hanya sebatas emosi, manusia yang tidak membesarkan kepentingan, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertuhan ditauhidillah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian, para pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita ini harus bertuhan? Dan yang kedua, kenapa kita ini harus mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada umat manusia dan untuk kita jalani, untuk kita ikuti semua peraturan itu. Alasan yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, peraturan manusia itu jauh berbeda dengan peraturan Tuhan, yakni peraturan Allah. Kalau peraturan manusia atau perundang-undangan manusia yang tagayyar bitajir zaman, selalu berubah-ubah. Jadi peraturan manusia itu selalu berubah, tergantung kepentingan. Semoga kita semua menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan dijadikan orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua menjadi hamba yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, semoga dengan doa kita ini kita semua mendapatkan kemuliaan fid wa dunya wal akhirah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kepadamu kami meminta, kepadamu kami kembali, kepadamu kami memohon. Ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam kami. Kami bukanlah hawa nafsu, Tuhan kami bukanlah pemikiran, Tuhan kami ya Allah bukanlah kesepakatan, tapi Engkaulah adalah Tuhan kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana waghfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat innaka samii'un qariibun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.